Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dikasih kesehatan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, pada konten kali ini saya akan sajikan beberapa cuplikan yang sangat menarik untuk kita bahas dan kita dengarkan bersama-sama. Semoga pada konten kali ini saya tidak terlambat memberikan asupan-asupan berita tentang Roy Suryo dan kawan-kawannya teman-teman. Oke teman-teman, pertama kita bahas dari Dokter Tipa yang sekarang kembali menjadi terdakwa. Alih-alih lolos dan akan diberhentikan kasusnya seperti apa yang dibicarakan oleh pengacaranya yaitu Al-Katiri, namun malah sebaliknya. Tipa sekali lagi jadi tersangka teman-teman. Seperti biasa ketika Dokter Tipa akan diadili atau terjerat hukum. Seperti biasa teman-teman, Dokter Tipa mengolok-olok persidangan, mengolok-olok hukum dengan berbicara bahwa adanya cacat hukum yang diberikan kepada dirinya. Apakah benar teman-teman? Dan kocaknya teman-teman, Al-Katiri meminta untuk dicabut atau diberhentikan penuntutan kasus ijazah ini kepada Dokter Tipa. Lah, kok 99,9%-nya kemana? Kok sekarang malah minta dicabut teman-teman? Kocak juga ya, yang katanya gak takut ternyata getar juga. Yang paling seru, Roy Suryo dipermalukan mahasiswa soal nilai C. Kata Roy Suryo, kalau nilai C itu dinyatakan tidak lulus. Diskakmat oleh mahasiswa. Malu sih. Ini mah malu teman-teman, malu. Tonton ya sampai habis biar kalian merasakan kepuasan hati ketika Roy Suryo dipermalukan di depan banyak orang. Oke teman-teman, sebelum cuplikannya seperti biasa saya meminta bantuan kepada teman-teman untuk klik subscribe di bawah, share, dan like juga teman-teman. Langsung saja kita ke cuplikannya. Saat sidang berlangsung di PN Jakarta Timur, kami mendapati beberapa cacat prosedur dan kemudian ternyata dilanjutkan dengan kemudian penyidangan saya, padahal amar putusan sudah jelas ya bahwa saya sudah dinyatakan, perkara saya sudah dinyatakan batal demi hukum. Nah, kalau kemudian terjadi apa yang kemudian sidang berlanjut dan kami tidak melakukan perlawanan, artinya kita membiarkan cacat prosedur itu berjalan ya. Karena apa? Siapa yang menetapkan orang menjadi tersangka maupun terdakwa kemudian ditetapkan itu adalah pengadilan. Nah, pengadilan sudah memutuskan saya bebas dari statusnya sebagai terdakwa dan tersangka. Lalu tiba-tiba dalam waktu hanya 3 hari saya dinyatakan lagi sebagai terdakwa dan harus mengikuti sidang. Nah, ini yang betul-betul terjadi sebuah cacat prosedur yang harus betul-betul dikoreksi. Teman-teman, yang saya tangkap dari omongan atau ocehan Dokter Tipa dari kasus ini mulai sampai sekarang, Dokter Tipa kalau merasa diuntungkan, dia akan selalu bilang ini atas kehendak Allah. Tapi kalau dirasa merugikan, dia akan bilang kriminalisasi, ini cacat hukum, ini ada ini itu. Enggak kalian. Dan mana ada hukum kalau eksepsi diterima sidang langsung kelar? Di mana? Di mana ada hukum kalau eksepsi diterima sidang langsung kelar? Ya kalau ada yang salah tinggal perbaiki, masa langsung bebas cuma gara-gara salah pasal teman-teman. Malah ngarep kasusnya dihentiin lagi. Kacau ini. Peradilan ini bukan untuk kepentingan Dokter Tifa. Karena Dokter Tifa tidak minta dibebaskan, tidak minta dibatalkan status tersangkanya. Tapi yang kami pra-peradilan ini yang kami... Bentar. Kalau misalkan ini bukan untuk Dokter Tipa dan Dokter Tipa tidak minta dan tidak ingin diberhentikan kasusnya dan tidak ingin ini itu apa kalanya? Coba langsung saja masuk ke pokok perkara. Berani nggak? Langsung masuk ke pokok perkara. Berani nggak? Kami arahkan yaitu hanya untuk penegakan hukum ini supaya benar-benar ditegakkan dengan due process of law. Ini masalahnya. Oleh sebab itu, karena ini KUHP yang pertama, ini adalah suatu exercise agar kita nanti untuk jurisprudensi ke belakang seperti itu. Kalau setiap kali putusan batal demi hukum terus diajukan, perbaikan mau jadi apa hukum ini? Karena batal demi hukum itu artinya sudah dianggap tidak ada.
Tidak ada itu kalau bangunan sudah jadi tanah. Nah kalau tidak ada, apanya yang mau diperbaiki? Kalau compang-camping diperbaiki, ini tidak ada. Batal demi hukum. Dan itu keseluruhan dakwah itu. Ya. Kemudian, apa yang perlu dilakukan ini? Satu hal lagi adalah putusan pengadilan itu yang harus dipegang untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, putusan pengadilan itu, hakim tidak menggunakan kewenangannya. Karena 75 ayat 4 itu, hakim memberikan kesempatan. Kesempatan itu diberikan, bukan demi hukum. Tidak ada pada amar putusan. Iya, dalam putusan itu tidak tertulis ayat 4, bahkan diloncatin. Diloncatin langsung ke pasal 206. Apa maksud hakim itu? Silahkan melawan, tapi dengan perlawanan banding. Bukan memperbaiki. Seperti pohon itu udah kecabut, seakar-akarnya, apanya yang diperbaiki? Kalau diperbaiki itu yang memang rusak. Ini tidak ada. Coba lihat di dalam kamus, batal demi hukum itu artinya apa? Dianggap tidak ada. Jadi ini sedikit Apanya ya. yang diperbaiki? Ya. Silakan. Jadi tadi pohon tuntutan hukum udah dicabut seakar-akarnya. Nah, pasal 206 itu mengizinkan kalau pohon itu mau dibawa lagi, dibawa ke atas. Kalau mau lawan. Ya, kalau mau JPU menganggap bahwa pohon ini masih layak untuk disidangkan, maka pohon ini Sudahlah, kalau memang berani, sudah masuk aja ke pokok perkara. Biar masyarakat, seluruh rakyat Indonesia bisa tahu siapa yang jadi pembohongnya. Biar tahu siapa yang jadi pendusta sesungguhnya. Siapa orang yang paling munafik sesungguhnya. Dan masih ada aja yang bilang seperti ini, teman-teman. Jokowi sebagai pelapor harus terus dipanggil pengadilan untuk hadir tunjukkan ijazah aslinya. Agar rakyat Indonesia yakin apakah ijazahnya asli atau palsu. Masih ada aja yang bilang seperti itu. Saya sudah bilang, kuasa hukum Pak Jokowi juga hampir berbusa tuh mulutnya. Menjelasin ini doang, teman-teman. Jadi ini sudah jadi ini masih ngurusin laporan dari Roy Suryo dan Tipa CS, teman-teman. Pengadilan masih nunggu bukti dari mereka berdua. Kalau bukti sudah ada, semua sudah jelas, sidang sudah selesai, peradilan sudah selesai. Nah, baru masuk ke kasus Pak Jokowi yang melaporkan fitnahan dan pencemaran nama baik. Nah, disinilah kalau sudah masuk kasus Pak Jokowi, baru Pak Jokowi wajib datang. Wajib membuktikan kalau misalkan kasus dari laporan Roy Tipa belum selesai dan barang bukti belum ada, terus langsung lanjut ke kasus laporan Pak Jokowi. Ya, Roy Tipa habis lah. Gak bakalan bisa kemana-mana lagi, langsung masuk penjara tuh. Iyalah. Soalnya dari kasus pertama, yang laporan dari Roy Suryo, dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Tiba-tiba langsung masuk dan ngurusin laporan dari Pak Jokowi. Yang Pak Jokowi melaporkan bahwa ada tuduhan dan pencemaran nama baik. Semua bukti dari Pak Jokowi itu ada semua. Ijazah ada, semua ada. Yakin Pak Jokowi menang. Roy Suryo dan Tipa akan masuk penjara kalau misalkan kasus yang pertama atau kasus yang dilaporkan oleh Roy Suryo dan Tipa ini belum selesai. Jadi begono. Astagfirullahaladzim. bawa ke atas, ke banding ya. Kami siap. Nah, untuk itu kami siap. Ya, untuk itu kami siap. Kalau memang JPU mau banding, ya udah, mari kita jalankan itu. Bukan dengan cara seperti ini. Pelanggaran ini. Ya, karena ini jelas pelanggaran. Amar putusan tidak menyebutkan pasal 75 ayat 4, tapi digunakan oleh JPU. Kemana mengujinya Ya, ini dan mengujinya. ternyata setelah kami pelajari juga ternyata itu terjadi hanya sekedar cosmetic edit. Hanya memperbaiki teks-teks typo. ya, tidak memperbaiki substansi, apalagi membuat baru. Jadi sekali lagi teman-teman seluruh media saya juga perlu sampaikan, karena begitu banyak pertanyaan di masyarakat Indonesia, apakah Dr. Tifa dengan ini takut atau mau lari dan sebagainya. Tidak. Di dalam amar putusan jelas ya, ayat 75 pasal 75 ayat 2 dan 3 atau pasal 206. Silakan kalau memang JPU mau lanjut lagi ke banding. Kami siap insyaallah. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Seorang mahasiswa dengan menggunakan KHS kartu hasil studi di mata kuliah yang ini kodenya UN itu universitas, ya. Dia nilainya adalah C. Ini C ini. Harusnya nggak lulus ini. Universitas maksudnya MKDU? Iya, MKDU. Mata kuliah dasar jadi umum. ini nggak layak lulus. C. Kok oke. bisa dia lulus gitu loh? Coba pakai ini.
Pakai coba. Silakan pakai mic, makanya. nggak apa-apa. Nih, coba Universitas Pamulang, Unpam, kamu mana? Unpam ya udah nggak apa Unpam. Oke. Esa Unggul ya. MKD masih istilahnya sama ya, MKDU masih ya? Iya, masih. Saya khawatir berubah istilahnya. MKDU tuh contohnya misalnya bahasa Indonesia kalau dulu kan gitu. Kalau saya dulu ada di zaman saya kewiraan gitu ya. Terus ada apa lagi? Bahasa Inggris dan sebagainya, pengantar lah. Itu lulus nggak? Lulus. Nah tuh dengerin Roy, dengerin. Katanya S1 sarjana, S2 magister, S3 dokter. Kok soal kayak gini aja dia gak tahu? Malu lah Roy, astagfirullahaladzim. Yang saya heran tuh, Roy Suryo dianggap pahlawan kebenaran oleh para pendukungnya, teman-teman. Padahal sudah jelas-jelas ketahuan bohongnya. Apakah pendukungnya semua bayaran, teman-teman? Nggak tahu ya. Saya cuma nanya itu. Pada saat sidang berlangsung di Mungkin segini dulu. Teman-teman. Cuplikan yang saya sajikan asupan-asupan berita tentang Roy Suryo dan Dr. Tipa. Mungkin segini dulu. Semoga kalian terhibur lah dengan ocehan atau omongan-omongan dari Roy Suryo dan Dr. Tipa dan pengacara-pengacara semuanya yang gak masuk akal semua, teman-teman. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, share kepada teman-teman kalian, like dan komen yang baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.